Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Celby Dongawi. Di video kali ini saya kembali dengan tema crossover ya. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah salah satu fungsi ataupun salah satu fitur yang ada di crossover aktif, yaitu adalah pass invert ataupun pembalik fasa ya, yang terdapat pada crossover aktif. Nah, oke, bagi dulur yang penasaran seperti apa untuk penjelasan dan juga penjabarannya, silahkan tonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lor ya, kita lanjut ke videonya. Jadi ya, seperti di video sebelumnya mengenai tentang crossover, di sini saya kembali dengan crossover yang sama ya, yaitu crossover asli dengan tipe XR204. Nah, yang mana di crossover asli ini ada fitur ataupun ada tombol ya, adalah pass invert atau pembalik fasa ya di sini di bagian high dan juga mid. Jadi ada dua buah pembalik fasa di sini. Nah, sebenarnya untuk pembalik fasa ini tidak hanya ada di crossover ya, tapi kadang ada juga di perangkat lain ya, seperti misalkan filter subwoofer itu sebagian ada juga yang sudah tersedia pembalik fasa, atau juga perangkat-perangkat lain gitu. Tapi untuk fungsi ataupun cara kerjanya sama ya dengan yang saya terangkan di sini. Jadi pembahasan saya mengenai pembalik fasa ini itu general ya, berlaku untuk pembalik fasa juga yang ada di kit-kit lain atau yang ada di perangkat-perangkat lain ya, seperti filter subwoofer ataupun lain sebagainya. Nah, karena di sini saya menggunakan crossover, jadi saya contohkan menggunakan crossover ini gitu. Nah, sebenarnya kemarin mau saya bahas sekalian lor, karena mungkin videonya terlalu panjang ya, nggak cukup durasinya, maka saya buatkan video tersendiri. Soalnya untuk penjelasan pembalik fasa ini lumayan agak panjang ya, mungkin bisa satu video ini sekitar 10 atau 11 menitan lah, seperti itu. Nah, oke lor ya, jadi di sini di crossover ini ada dua buah pembalik fasa, yaitu di bagian high dan mid ya, per satu channelnya. Kalau ini dua channel berarti ada 4 pembalik fasa. Nah, di sini tertulis pembalik fasa. Sebenarnya di sini juga dulur-dulur sudah bisa paham ya, kalau ini adalah tombol untuk ngebalik fasa gitu. Tapi pembalik fasa itu seperti apa, untuk cara kerjanya seperti apa ya. Jadi gini lur, fasa di speaker itu kan ada fasa plus dan ada fasa min ya gitu. Nah, yang mana antara high dan mid ini itu ketika dia masuk ke speaker atau speakernya itu keluar suara ya, maka antara high dan mid ini fasanya itu harus sama. Kalau misalkan yang speaker mid itu mengeluarkan pertama kali suaranya itu mengeluarkan fasa plus, maka yang high juga harus plus, jadi suaranya enak. Tapi kalau ketika midnya ini mengeluarkan fasanya itu terbalik ya, misalkan min dulu, yang high-nya ini plus, maka ketika plus ketemu min, maka suaranya itu akan hilang atau suaranya akan nggak enak gitu. Nah, mungkin di sini akan saya contohkan ya menggunakan gambaran sederhana supaya dulur-dulur bisa lebih paham. Nah, ini gambaran saya jelek lor ya, tapi ya semoga dianggap saja bagus lah, seperti itu. Nah, ini contohnya frekuensi atau ya suara itu kan frekuensi ya, suara itu kan gelombang yang merambat di udara. Nah, gelombang itu dilambangkan seperti ini. Gelombang itu ada gelombang plus ya, atau gelombang plus dan gelombang min. Nah, gelombang itu lambangnya seperti ini lur. Gelombang itu lambangnya seperti ini, kita lihatkan seperti ini. Nah, ini adalah gelombang ya, satu lambda, jadi ada plus ada min seperti ini. Nah, ini ketika dia di atas seperti ini atau puncak, dia berarti plus. Ketika dia di bawah seperti ini atau dia lembah, maka dia adalah min. Nah, jadi seperti ini. Ini saya lihatkan lur ya. Nah, di sini ada sebuah tweeter, yang mana tweeter ini ketika pertama kali bunyi, dia keluarnya adalah fasa plus atau puncak ya, lalu dia min seperti ini. Nah, lalu ketemu dengan speaker mid. Nah, untuk mid high itu kan misalnya satu box seluruhnya. Nah, ini ketemu dengan mid. Nah, sedangkan midnya ini pertama kali dia
min. Pertama kali dia, suara yang pertama kali itu fasanya adalah min atau lembah, lalu yang keduanya baru plus. Nah ini kan nggak sinkron antara tweeter dan mid, ini nggak sinkron ya. Jadi ketika plus dan min ketemu, nah maka suaranya akan hilang atau saling mengcancel ya, atau saling menghilangkan. Jadi ketika plus ketemu dengan min ya, plus ketemu dengan min, maka dia hilang, suaranya hilang atau cancel, suaranya cancel. Jadi yang harusnya ketika speaker tweeter ataupun tweeter dan speaker mid ini dibunyikan suaranya itu semakin kencang, suaranya itu semakin enak, maka sebaliknya kalau fasanya terbalik ya, itu suaranya malah cancel, malah saling menghilangkan gitu. Jadi kalau dulu misalkan sudah terlatih ya, kupingnya itu sudah terlatih, pendengarannya sudah terlatih, maka ketika ada speaker tweeter dan mid dibunyikan kok saling cancel atau saling menghilangkan, suaranya itu aneh lur, suaranya itu jadi aneh lah gitu pokoknya. Jadi ketika tweeternya ini dibunyikan sendiri, suaranya itu enak. Terus ketika midnya ini dibunyikan sendiri, suaranya juga enak. Tapi ketika dibunyikan bersama-sama, suaranya itu jadi aneh gitu. Suaranya itu jadi kayak high-nya kok jadi tumpul, terus mid-nya kok jadi suaranya itu mendem ya, suaranya itu nggak open. Nah itu berarti ada salah satu fasanya yang terbalik gitu. Nah ini untuk cara membalikan fasa supaya dia tetap plus ketemu plus, maka ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan kita membalik kabel speaker ini ya, kabel speaker ini kita balik. Bisa juga dengan membalik input di jack XLR itu. Jack XLR itu kan ada inputnya 1, 2, 3 ya lor. Nah itu kita balik, antara plus dan minusnya dibalik gitu. Tapi kan kalau kita lagi konser atau lagi live gitu kan, itu kan nggak mungkin ya kita nyopotin speaker terus nyolder, itu kan nggak mungkin. Nah makanya ada fitur pembalik fasa ini. Nah ini kan yang kebalik tadi fasa mid ya, ini tinggal kita pencet seperti ini. Nah ketika sudah kita aktifkan, berarti antara mid dan high suaranya nanti bisa seimbang, suaranya itu fasanya tidak terbalik. Yang semula seperti ini, ketika sudah kita aktifkan maka jadi seperti ini. Jadi seperti ini lor ya. Jadi ketika dia tweeternya itu pertama kali suaranya itu plus atau puncak, maka yang midnya juga sama. Nah ini ketika fasa speaker itu sama, fasanya sama, jadi seperti ini. Nah seragam. Ketika puncak bertemu dengan puncak, maka puncaknya semakin tinggi gitu. Jadi ketika dibunyikan seperti ini, ketika pertama kalau fasanya benar, ketika tweeternya dibunyikan enak suaranya, terus midnya dibunyikan sendiri enak. Ketika dua-duanya dibunyikan secara bersama-sama, ini suaranya semakin ngeboosting, suaranya semakin enak. Antara mid dan high-nya ini suaranya jadi lebih kenceng gitu, suaranya jadi kenceng, jadi lebih open, jadi lebih bagus gitu suaranya, seperti itu. Nah ini salah satu fungsi dari pass invert ini, untuk ngebalik fasa ketika ada salah satu speaker, entah itu tweeter atau mid yang fasanya terbalik, maka kita nggak perlu repot-repot nyolder kabel speaker lagi ataupun nyolder kabel input, tinggal kita ceklik di sini, sangat simple gitu lur ya. Tapi kalau misalkan speaker kita itu antara mid dan high-nya itu sudah tidak cancel ya, fasanya nggak terbalik, sudah suaranya enak ya, ini nggak perlu dimainkan. Tapi kalau suaranya kok aneh ya, suaranya itu kok nggak enak, kayak ada yang salah gitu, nah itu berarti ada yang cancel, seperti itu. Sebenarnya kalau dulur-dulur sudah sudah berpengalaman lah, sudah peka atau jadi audio ini permainan antara pendengaran dan juga perasaan lor, itu berpengaruh ya. Jadi kalau dulu misalkan sudah berpengalaman, ketika mendengar sesuatu yang salah itu pasti di pendengaran nggak enak, di perasaan juga nggak enak, maka ada yang salah gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa diidentifikasi sih, kalau misalkan
antara mid dan high-nya itu kok cancel, kok nggak sinkron suaranya, kok saling menghilangkan, saling mengcancel, berarti ada salah satu fase yang terbalik. Nah, itu bisa kita mainkan dengan menggunakan fitur di sini seperti itu. Nah, itu loh ya, mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai fungsi dari pembalik fasa ini. Mungkin dulur-dulur bisa dipahami ya, ini karena saya sudah menerangkan sesimpel mungkin lah dengan bahasa yang sangat sederhana lah, jadi dulur-dulur bisa lebih memahami. Jadi saya nggak menggunakan bahasa teknis ya, kita pakai bahasa yang sederhana supaya bisa dipahami oleh dulur-dulur semua. Tapi kalau masih bingung silakan tulis di kolom komentar, barangkali dulur-dulur masih ada yang bingung, mungkin bisa dijawab oleh dulur-dulur yang lain ataupun oleh saya seperti itu. Nah, oke lor ya, terima kasih sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.